Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Dinta Astuti. Saya dari program studi Pendidikan Matematika 24A dengan NPM 24112-001. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah ulasan atau resensi dari buku novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, penerbit Republika Penerbit, tahun terbit 2011, jumlah halaman 400 halaman yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Novel berjudul Ayahku Bukan Pembohong mengisahkan perjalanan hidup seorang anak bernama Dam yang sangat dekat dengan ayahnya. Ayah Dam selalu menceritakan kisah-kisah yang penuh keajaiban tentang orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa, serta dunia yang penuh misteri dan keindahan. Sejak kecil, Dam terpukau dengan cerita-cerita itu. Percaya bahwa ayahnya adalah sosok yang luar biasa dan dunia yang diceritakan itu adalah nyata. Namun, seiring pertumbuhan Dam menuju dewasa, dia mulai meragukan kebenaran cerita-cerita tersebut. Realitas yang dia hadapi tidak seindah dan seajaib seperti yang ayahnya ceritakan. Bagi Dam, cerita-cerita tersebut terasa terlalu fantastis dan sulit untuk dipercayai. Pertanyaan besar yang muncul di benaknya adalah, apakah ayahnya seorang pembohong ataukah ada kebenaran tersembunyi di balik semua cerita itu? Dalam pencarian jawabannya, Dam harus menghadapi konflik batin antara kenyataan yang ia hadapi dan keyakinan pada cerita yang membesarkan hatinya selama ini. Di tengah semua keraguan tersebut, Dam menyadari betapa dalam cinta dan kasih sayang ayahnya terhadapnya, serta bagaimana cerita-cerita itu telah membentuk kepribadiannya dan pandangannya terhadap kehidupan. Novel ini mengangkat tema utama tentang kepercayaan dan harapan yang kadang sulit ditemukan di dunia nyata. Lewat hubungan antara Dam dan ayahnya, Terelie ingin menunjukkan bagaimana sebuah cerita atau dongeng yang tampak tidak masuk akal sebenarnya bisa membawa makna yang lebih dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu menjelaskan secara logis, karena beberapa cerita adalah cara orang tua menanamkan pelajaran hidup dan nilai-nilai moral yang sulit dipahami dengan fakta belaka. Dalam cerita ini, Terelie menyampaikan pesan bahwa setiap orang tua memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak-anak mereka. Terelie juga menggarisbawahi pentingnya memahami dan menghargai orang tua sebelum terlambat. Salah satu pesan yang mendalam dari novel ini adalah tentang bagaimana manusia memandang hidup dan mimpi. Ayah Dam, meski sering dianggap menceritakan hal-hal yang tak masuk akal, sesungguhnya mengajarkan kepada anaknya tentang kekuatan mimpi, harapan, dan keyakinan. Novel ini juga memperlihatkan bahwa kisah-kisah yang terdengar seperti dongeng atau hayalan terkadang memiliki pesan moral yang lebih besar daripada sekedar kebenaran faktual. Tokoh-tokoh utama yang terdapat dalam novel yaitu, yang pertama, Dam, tokoh utama yang tumbuh dengan cerita-cerita dari ayahnya, tokoh yang mewakili perjuangan untuk berdamai dengan kenyataan dan pengaruh masa kecil terhadap kehidupannya sebagai orang dewasa. Tokoh utama yang kedua yaitu Ayah Dam, seorang ayah yang penuh kasih sayang dan memiliki kebiasaan menceritakan kisah-kisah ajaib kepada anaknya. Walaupun ceritanya terdengar seperti fantasi, ia memiliki niat mulia untuk membimbing anaknya melalui pengalaman yang tidak langsung. Tokoh pendukung yang memperkuat cerita yaitu Ibu Dam, seringkali memberi keseimbangan antara cerita-cerita Ayah Dam. Ibu Dam lebih realistis, namun tetap mendukung dan memahami apa yang dilakukan suaminya terhadap Dam. Alur dan gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ayahku Bukan Pembohong, alur cerita dalam
novel Ayahku Bukan Pembohong, yaitu berjalan secara non-linear di mana Terelie kerap membawa pembaca ke masa lalu dan masa kini secara bergantian. Gaya ini memberi kesempatan kepada pembaca untuk melihat bagaimana pandangan Dam tentang ayahnya berubah seiring waktu. Alur cerita yang bertahap dan menyentuh membuat pembaca perlahan-lahan merasakan dilema emosional yang dialami oleh Dam. Gaya bahasa yang digunakan oleh Terelie dalam novel ini cukup sederhana, namun penuh dengan simbolisme. Gaya penceritaannya halus, penuh dengan penggambaran visual yang kuat, membawa pembaca untuk merasakan setiap emosi yang dialami Dam dan orang-orang di sekitarnya. Kekurangan novel Ayahku Bukan Pembohong yaitu bagi pembaca yang mengharapkan cerita yang lebih realistis, beberapa bagian dari novel ini mungkin terasa terlalu idealis dan berlebihan. Cerita ayah Dam yang penuh dengan keajaiban mungkin tidak mudah diterima oleh pembaca yang lebih mengutamakan plot yang masuk akal dan berdasarkan kenyataan. Selain itu, ada bagian yang terasa terlalu lambat, terutama saat novel menggali terlalu dalam cerita masa lalu. Kesimpulan yang dapat diambil dari novel Ayahku Bukan Pembohong adalah novel Ayahku Bukan Pembohong adalah novel yang penuh kehangatan dan pelajaran hidup. Melalui kisah Dam dan ayahnya, Terelie menyentuh hati para pembaca dengan pesan tentang pentingnya mimpi, kasih sayang keluarga, dan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Novel ini cocok bagi pembaca yang mencari bacaan dengan makna yang mendalam dan refleksi tentang kehidupan, keluarga, serta hubungan orang tua dan anak. Meski beberapa bagian mungkin terasa terlalu fantastis bagi sebagian pembaca, keseluruhan cerita tetap menghadirkan pesan yang mendalam tentang kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikianlah ulasan atau resensi dari buku novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie yang sudah saya bacakan dan yang pernah saya baca. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.